Nah waktu aku di kamar mandi itu pun aku cuma ngaca. Heeh. Ngaca, jadi cuma kayak ngaca, cuma ngebenerin rambut gitu. Terus kan jadi ada kayak cuci tangan gitu-gitu dan Wastafel, cuci tangan apa segala. Pas lihat begini, loh kok di belakangku ada orang, perasaan aku gak masuk kamar mandi sendiri gitu. Jadi balik dong ke belakang, tek lihat begini, kok nggak ada orang. Lihat lagi ke muka, kok makin deket. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Brother Project, channel kreativitas tanpa batas dan tanpa Modal. Tuh, kalau ada Ayu berarti kita di konten horor, ganti. Horor. Jadi, welcome back with me Ayu. Jadi kalau sudah ada Ayu pasti pembahasannya Sedikit horor, mistis ya. Mistis. Oke, buat teman-teman, ini video kali ini kita buat untuk teman-teman yang request part 2 ya. Iya, betul. Yang kemarin tuh kita udah buat yang part 1-nya tuh. Podcast part 1. Banyak yang komen, banyak lanjutin Bang. Ya. Buat part 2-nya. Nah, di kali ini Ayu sudah bersedia nih, teman-teman. Jadi kita akan membahas lagi tentang mistis. Gimana Ayu? Sudah siap? Siap, sangat siap. Sudah siap ya? Iya. Oke, teman-teman. Yang hari ini baru berkunjung, selalu support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lebih banyak mengetahui tentang mistis. Tentunya bersama Ayu di sini. Betul nggak? Oke, di pembahasan hari ini ada salah satu gedung ya. Iya, betul. Gedung yang akan kita bahas. Jadi yang kalau kemarin kita bahasnya kan random ya. Iya, random. Kayak Lebih ke pengalamanku sih ya. Nah, ini adalah salah satu gedung yang tentunya ada di Kota Luwu. Padahal dalam kota ya. Iya, dalam kota. Sangat dalam kota sih, strategis. Hanya saja ini gedungnya agak berbeda. Dia menjulang agak tinggi gitu. Letaknya di salah satu jalan lurus, betul nggak? Yang ada perempatan. Ada perempatan. Iya, pokoknya tepat. itu. Ya. Jadi saya juga salah satu Ya, alumni itulah. sana ya. Jadi saya menarik kayaknya untuk dibahas ya. Langsung saja nih bersama Ayu. Ya. Saya ingin tanya ke Ayu nih. Terkait gedung yang kita ceritakan ini. Gimana sih menurut Ayu? Kalau menurut aku sih, karena sebenarnya aku nggak lama di sana. Nggak lama di sana, hanya sekitar ya 6 bulan sampai setahunan lah di sana. Dari pertama masuk ke sana sih emang ya horor, namanya juga setiap gedung pasti horor kan. Setiap gedung pasti ada gitu. Nah, tapi pas masuk ke sana itu ada beberapa yang kayak memang sudah jadi buah bibir di sana. Ada mitos ada mitosnya yang sudah apa kayak tersebar gitu di sana yang katanya. Tapi tidak begitu apa namanya, akhirnya mengurungkan niat kita untuk ke sana Tetap gitu. tidak. Masih banyak juga orang yang karena kesana. emang tujuan kita emang ke sana Iya, kan. Gitu. Terus? Jadi di saat waktu pertama di sana lah, waktu pertama di sana, memang ada beberapa yang terlihat, tapi tidak dalam artian ingin menunjukkan kayak lengkap gitu. Karena mungkin kalau misalnya teman-teman yang sesama aku tidak bisa bilang indigo ya, mungkin teman-teman yang punya sixth sense itu pasti ada yang melihat tapi tidak jelas. Hanya kasat mata. Hanya kasat saja. Maksudnya hanya sekedar kayak cuman tangannya, cuman kayak badan tapi kayak hologram gitu-gitu. Nah, di saat itu memang banyak. Di saat itu. Banyak, dan karena juga siang kan. Masih siang Masih siang. Iya. Nah, itu banyak. Nah, di saat mulai ke sorenya itu waktu itu kita memang lagi ngumpul di tempat paling atas gitu. Waktu itu kita masih lagi ngumpul. Nah, di tempat situ ya ada beberapa yang kerasukan gitu. Ada beberapa yang kerasukan, dan di situ dari yang sudah pernah di sana, maksudnya yang udah senior di sana itu kayak ngomong, "Oh, nih hantu Wowo nih kayaknya," gitu-gitu. Karena emang kayak mitosnya seperti itu. Yang beredar kayak gitu. Yang beredar emang seperti itu hantu Wowo. Terus, nah ini gedung ini memang terkenal dengan apa ya, kayak aktivitasnya dari pagi bahkan sampai malam. Iya, betul. Beda dengan gedung-gedung lain. Beda dengan gedung lain. Maksudnya yang tempat-tempat lain ya. Yang kalau tempat lain kan paling jam
8 sampai jam 7. Udah. Ini bahkan saya pernah di sana sampai jam 9 baru Jam 9. masuk ada jamnya. Oh, jam 9 baru Jam ada 9 baru ada jamnya. Berarti kita keluarnya kalau 3 saat kayak gitu. Iya. Berarti sampai jam 11. 11, betul. Jadi hal-hal yang seperti itu kayak kental sekali di sana. Tapi saya pribadi enggak terlalu. Gitu. Karena mungkin bedanya ini saya dengan Ayu. Kalau Ayu kan dia bisa kayak tahu lah artinya mungkin walaupun sekilas, tapi kalau saya pribadi tidak, cuman pernah merasakan, tapi lebih ke Ayu, lebih tahu. Nah jadi itu, nah katanya itu Ayu kan sudah selama berapa, 6 bulan lah, hampir setahun. 6 bulan hampir setahun lah. Ayu ini kan menjajaki 2 tempat pendidikan ya. Iya. 2 tempat pendidikan ya. Agak gimana? Iya, dia ini menjajaki 2 tempat pendidikan dan kemudian ya salah satunya ini gedung ini. Tapi sekarang udah fokus di salah satu gedung ya. Jadi 6 bulan di sana. Nah, selama itu Ayu kan tentu pernah masuk malam. Iya. Berarti maksudnya selama 6 bulan itu pengalaman-pengalaman apa saja? Pernah malam kan? Pernah malam. Nah, pernah enggak secara langsung gitu, selain mitos yang beredar kayak dibilang tuh wow lah, anak-anak lah yang ada di atas. Ada enggak yang secara langsung mungkin? Langsung, iya. Jadi untuk pengalaman-pengalaman sih tentunya ada banyak lah. Yang langsung selain mitos yang beredar kan. Jadi karena tadi kita udah membahas yang di atas-atas, nah waktu itu pernah aku bareng mantan gebetan gitu. Mantan, ya. Nah terus bareng ada temanku sama pacarnya. Kita tuh di lantai yang paling atas gitu, kayak ya sekedar nongkrong lah, nama juga anak tempat nongkrong di atas. Tempat nongkrong anak kuliahan gitu kan. Nah terus waktu itu gedung ini udah mau tutup. Udah malam. Udah malam, maksudnya di situ sudah tidak ada kegiatan lagi gitu. Lagi, ya. Dan hanya ada kita dengan orang yang menutup di bawah. Waktu itu kita di atas masih kayak ketawa-ketawa gitu dan kayak ketawa-ketawa apa segala rupa gitu. Sampai akhirnya kita berempat, benar-benar berempat kayak nyium bau kebakar kayak kabel mungkin. Kalau kabel kebakar kan kayak nyengat gitu. Itu nggak kayak gimana ya, kayak bau kebakar daging gitu loh. Pernah gak kalau misalnya kita lagi ngebakar ayam atau apa gitu kan bau, tapi kalau ayam kan enak baunya gitu. Ini kayak nyengat aneh gitu loh baunya, pokoknya bau kebakar aja gitu. Nah terus di situ karena kita tahu mitosnya emang ada, katanya mitosnya ada kebakar, kaget dong kita kayak loh, cium nggak gitu. Iya bau kebakar. Itu mitosnya kan di lantai 2. Mitosnya sih katanya di lantai 2, tapi kejadiannya malah di lantai paling atas gitu. Ya. Nah di situ bingung dong, dan kita langsung lari ke bawah. Lari ke bawah. Nah pas mau lari itu di lantai 3 itu kan ada kayak ruangan sebelah sananya lah. Ruangan sebelah sana itu kan ketutup kan. Pas kita udah di lantai bawah, kayak ada yang ngetarik gitu, kayak brak gitu, kayak ketutup sendiri. Padahal emang ketutup, tapi kayak ada orang buka lagi, nutup gitu. Ya kita langsung ke bawah, memang langsung ke lantai dasar, emang langsung pulang dah gitu. Cuman itu sih. Tapi kayaknya itu bukan mitos ya. Itu yang sih, itu memang benar-benar terjadi, memang ada. Dan sempat saya pribadi yang cerita ini dengan teman-teman itu bahwa itu orang yang kebakar di situ itu masih kena dengan, masih di waktu saya masih di sana masih ada orang gitu. Dan bahkan angkatan di bawah saya lagi dua itu masih ketemu dengan orang itu. Pas itu sudah memang di lantai 2 dan dia jatuhnya ke lantai bawah kayak gitu. Nah itu memang ada gitu. Emang ada. Dan memang Ayu rasa dan emang selain itu itu ada enggak itu yang seperti dikatakan yang hantu wawok. Ini katanya di gedung ini beredar kayak gitu. Katanya ada banyak yang kesurupan pada saat kegiatan, entah itu pramaba dan sebagainya. Ada kegiatan seperti itu, banyak yang kesurupan seperti itu. Katanya itu sudah
dan tuh bangun nih. Dan itu setiap tahun. Iya, betul. Tradisinya setiap tradisinya tahun dan setiap memang tahun. terjadi. Ayo pernah mungkin ngalamin? Nah, jadi kalau aku sih karena waktu itu teman-temanku itu yang senior-seniornya ya. Senior. Nah, teman-temanku yang senior-seniornya. Nah, jadi sering tuh dicerita-ceritain. Dia bilangnya sih kayak gini. Emang setiap tahun emang kayak gini, tiap tahun pasti ada aja yang kena gitu. Nah, dan waktu angkatanku di tahun 2018 itu kalau nggak salah dua orang atau satu orang, karena kan kita kalau ada yang seperti itu kita yang kayak senior pada bilang jangan lihat ya supaya kita nggak takut. Biar nggak kan takut, gitu. yang takut. Jadi cuman diceritain bahwa ya hantu itu tidak bisa bicara, tapi dia dikasih kertas sama pulpen untuk nulis gitu, untuk biar dia bisa bicara lewat media itu. Tuh. Jadi itu sih tiap tahun tiap tahun katanya gitu. Waktu saya di 2013 ada, hanya saja saya tidak terlalu memperhatikan kayak gitu. Cuman senior aja yang jadi panitia aja yang sibuk kayak gitu. Kita kan masih di bawah. Iya. Nah itu jadi memang ini rutin. Iya. Dan memang kayaknya mudah-mudahan nanti teman-teman lain punya hal yang sama. Nah itu hantu katanya. Nah gedung ini memang dan sampai sekarang mungkin udah tertambah belum ya lantainya, masih segitu ya? Masih segitu sih. Masih segitu. Nah ini gedung ini letaknya ini teman-teman kalau nanti mungkin lewat ya, itu pas perempatan jalannya tembus lurus. Cuman kita nggak bisa sebutin ininya ya. Iya, temannya di mana? Apa namanya. Cuman memang pas di perempatan jalannya tembus dan dia punya basement ke bawah. Iya. Tempat parkir itu di bawah tanah. Nah, biasa kita parkirnya di bawah tanah. Dan memang di situ juga agak rada hawanya agak Saya sendiri yang mungkin tidak bisa melihat seperti itu, ketika turun simpan parkir motor ya rasanya agak beda, dan turun sendiri juga agak beda. Nah di basement, Ayu, kira-kira menurut Ayu dan mungkin pernah atau gimana yang di basement atau mungkin? Jadi kalau kita berbicara masalah basement, tentu tempatnya gelap dong, gelap kan ke bawah dong. tuh, bawah masuk ke bawah tanah. Iya betul. Nah jadi kalau sebenarnya kalau misalnya dibilang gelap kali enggak, karena ada lampunya. Tapi basement ini tuh untuk masuk cahaya itu rada-rada kurang. Iyalah. Kan dia ke bawah. Iyalah karena ke bawah kan. Nah jadi di basement itu kalau yang aku pernah pengalaman pribadi itu ada orang tinggi besar tapi hitam tinggi besar. Jadi kalau dari aku sih cuman ngelihatnya itu kayaknya cuman kakinya aja deh. Karena aku kan paling sering itu parkir motornya dekat-dekat tempat keluar. Karena aku orangnya takutan juga. Jadi cuman kayak di tempat keluar gitu aja. Nah, nggak pernah tuh sampai yang kayak ke ujung-ujung. Nah, gitu. Oh, beda dengan saya. Berarti kalau saya paling ujung dekat CCTV. Iya. Harus dekat CCTV kalau saya. Kalau aku emang dekat-dekat yang paling gerbang bukanya gitu. Nah, pernah sekali aku di ujung. Tapi di ujung kan dia kayak ada 3 masuk gitu kan. Yeah. Mungkin kalau Kak Gara punya mungkin di ujung sana. Yeah. Nah, kalau aku punya di ujung sininya. Oh, berarti dekat tangga. Dekat tangganya, tangga turun yang dari samping itu. Nah, aku di dekat tangga situ. Nah, selain orang yang tinggi besar itu, kalau orang yang tinggi besar itu sih mungkin orang yang maksudnya tidak memiliki sixth sense juga sering lihat. Karena dari teman-temanku biasa kayak tadi di bawah ada orang tinggi besar loh gini itu yang cerita gitu dan jadi kalau menurut aku sih untuk orang yang tinggi besar itu kayak easy, biasa aja gitu. Nah, cuman waktu itu aku ada kegiatan malam lah di sana. Ada kegiatan waktu lagi malam hari jam-jam 7 gitu. Nah, jam 7 aku jam setengah 7 jam 6 itu udah ke sana, parkiran motor di sana karena emang entah kenapa aku lagi pengen, padahal biasanya nggak pernah ke sana gitu. Aku lagi pengen. Nah, pas naruhin motor gitu di ekor mataku ini dari tangga itu turun kayak bapak-bapak gitu tapi aku nggak lihat dia pakai baju apa gitu, nggak ngeh, hanya aja bapak-bapak. Kenapa aku tahu bapak-bapak? Karena potongannya potongan rambut kayak bapak-bapak dulu gitu, yang begitu gitu, yang ke atas gitu. Kayak gitu. Dan itu dia turun dari tangga itu, dia turun
terus di tangga berikutnya, di tangga satu sebelum terakhir, satu sebelum dasar itu hilang. Dan aku cuman kayak yang aduh, naik nggak ini, karena kan udah takut, udah ngeliat kan. Aku turun, aku cuma bilang kayak gini, permisi ya, aku nitip motor di sini, aku mau ke atas. Pas aku jalan gitu, gitu. Tapi di belakang kupingku, di telinga, di belakang kupingku kayak gitu. Itu Ayu sendiri? Aku sendiri ya. Sendiri. Nah di situ aku langsung lari ke atas. Terus aku cerita ke teman-teman, dan ternyata sehari sebelumnya itu ada temanku cowok bilang kayak gini, aku loh pas bawa motor ke sana, kan motornya ini loh motor yang knalpotnya diganti, yang kretek-kretek, apa sih yang kayak underbone gitu lah. Nah waktu itu dia bilang gini, aku kemarin itu parkir motor tapi di ujung, dia bilang gitu. Di ujung mungkin di tempatnya Kak Gara nyimpan motor gitu. Aku nyimpan motor di situ, pas aku jalan ada yang bilang gini, hey, tapi cuman hey aja. Terus aku pikir kayak ada yang manggil gitu kan, ada yang manggil, tapi dia udah biasa aja. Karena mungkin cowok ya, maksudnya aku nggak tahu sih kalau cowok mungkin lebih berani daripada cewek atau gimana sih. Sepertinya gitu. Enggak juga sih kalau saya. Kalau saya pribadi masih takut. Ya, jadi gitu sih. Karena kalau dengar kayak suara-suara begitu, aku pernah dengar, cuman nggak begitu familiar karena kita banyak orang. Itu kejadiannya waktu itu kita masuk malam. Belajar. Semuanya dengar. Iya, semuanya dengar. Itu semuanya dengar, bukan saya pribadi, semuanya dengar. Itu kayaknya algoritma deh. Itu kan memang tergedarnya malam. Iya. Malam turun ke bawah. Kita enggak pernah lewat depan kalau turun. Oh, lewat tangga. Iya, selalu lewat tangga belakang samping. Oh. Jalan pintas. Kita memang kalau kelompok-kelompok saya keluar, apalagi cowok nggak pernah lewat depan, males kan, jauh motor. Iya, jauh. Karena kita parkirnya kan di samping. Di samping, ya betul. Kita selalu lewat belakang. Pas turun bawah. Itu kan kalau kita bersuara begitu kan bergema. Iya, di aneh sih. Teman-teman nyanyi. Kayak nyanyi. Dipikir itu gemaan suara kita. Dari teman-teman yang di depan kan lagi nyanyi. Cuman kayak gitu aja. Habis itu teman-teman berhenti. Siapa yang? Kita kan biasa guyon-guyon gitu. Ini saya lagi nyanyi, kamu ngerusak di belakang sesuatu gitu. Sontak teman-teman cuman berhenti bilang, wih, siapa juga yang bilang kayak gitu. Cuman kita kan nggak tahu waktu itu ada yang kayak gitu. Memang saya pribadi pun agak kurang lah ke sana. Nah, kita tetap jalan. Akhirnya ya kita tetap pergi juga. Tapi memang kalau seperti Ayu bilang tadi kan kayak pernah lihat. Iya. Kayaknya luar biasa. Aduh. Ini dingin atau gimana ya? Nah, itu yang di basement ya. Iya, betul. Nah, ini gedung ini kan ada 4 lantai ya? 5 kalau dari basement. 5 kalau dari basement seharusnya. 5 dari basement. Nah, ini kita kembali ke yang paling atas. Iya. Yang paling atas itu saya pribadi pernah dengar itu anak-anak. Satu menangis, yang satu menyanyi. Dan itu bukan saya sendiri, waktu itu kita kegiatan semuanya ngumpul. LDK. Iya. LDK kan, kita LDK. Itu panitia lagi marah-marah. Kok tiba-tiba ada yang nangis gitu. Itu semua dengar. Dengar semuanya, ada yang nangis. Satunya pas kita berhenti, diam, ada yang ketawa gitu. Terus panitia bilang gini, coba diam, siapa yang nangis? Dikirakan ada mikrofon yang dipegang oleh salah satu teman-teman ya. Jadi panitia tuh diam, suruh diam semuanya. Coba siapa yang nangis? Habis itu, habis panitia tanya kayak gitu, ada yang ketawa lah. Ya, tahu anak-anak kan kayak orang bermain kayak gitu. Langsung ini panitianya masih tenang, tapi teman-teman yang lain ini yang ikut ini udah serem kayak sudah berhamburan seperti itu. Dan kemudian setelah kegiatan itu kan break. Iya, di bawah itu kejadian ada yang kemasukan, masuk di lantai 2. Saya masih di atas. Teman teriak di bawah, teman-teman mau turun sudah tidak dikasih. Sudah beberapa orang panitia turun ke bawah kan, angkut ke bawah sampai di bawah di lantai 1 itu ditenangkan. Kita tetap di atas, cuman memang teriaknya keras sekali.
waktu itu ada dua Ada sekali dua. satu kali. Dua. Yang satu katanya hampir jatuh di tangga. Itu hampir jatuh di tangga ya, dia dibilang teman-teman. Nah itu di lantai atas itu pengalaman saya. Di atas. Dan gedung itu memang mungkin kalau sendiri itu coba aja nanti ya kalau dulu di sana sendiri. Enggak di. Karena selain dia pemandangannya juga kayak suram sekali, Iya, betul. memang hawanya agak berbeda di sana. Itu Iya. pribadi saya yang tidak tahu kan, tapi memang waktu itu kejadiannya real. Teman-teman lain dengar kayak gitu. Coba dari lima. Kalau misalnya masalah hawa tadi yang Kak Gara bilang, mungkin nggak sih karena gedung ini kan ke atas, Iya. tinggi ke atas, Bisa jadi. jadi Bisa karena kayak jadi. tidak ada penghalang angin Ah. gitu, anginnya emang Iya, loss mungkin Loss kita gitu. pandangan kita juga loss, angin juga. Memang dia betul. gedung itu memang lebih tinggi daripada gedung-gedung yang Iya. lain di sana, di sekitaran dia itu beda dengan gedung-gedung yang lain. Dan kalau kita mau ambil mitos-mitos di tempat itu emang suram. Gitu Karena kalau misalnya mungkin Kak Gara belum tahu ya mitos dari tempat itu. Bukan hanya di gedung itu ya. Di sekeliling kompleks itu dulu kuburan. Oh, berarti nyambungnya ke yang di atas itu ya? Iya, kuburannya di atas itu katanya digali. Katanya digali terus dipindahin. Nah, kalau menurutku untuk masalah kuburan yang dipindahin kayaknya nggak ada. Karena kalau misalnya kuburan yang dipindahin sudah jelas pasti ada beberapa potong yang tertinggal, tersisa lah atau apa gitu. Dan emang jadi temanku itu rumahnya emang dekat situ. Kan di gedung itu ada lorong lah, di sampingnya itu ada lorong. Samping. Nah, waktu itu aku emang sering jalan-jalan ke sana dan di situ di lorong temanku itu emang ya ada beberapa potongan-potongan. Aku sempat ngelihat beberapa potongan-potongan badan gitu. Dan temanku sering bilang katanya ada yang suka bilang minta tolong. Dari gedung itu. Bukan dari gedung situ, dari lorong. emang wilayah Wilayahnya itu, ya. wilayah itu. Karena tapi aku nggak tahu ya, karena cuma dengar juga kan. Emang katanya dulunya semua tempat itu kuburan. Sekarang kan sudah jadi pemukiman. Sekarang udah jadi pemukiman, cuman Jadi kan pemukiman. ya gitu. Cuman yang dia paling atasnya itu masih ada kuburan. Oh, yang dia paling atasnya itu. Di atasnya itu, di atas pemukiman itu ada kuburan. Mungkin nyambung dulu. Iya, mungkin. Gitu. Nah, nih satu lagi nih, Ya. yang masalah hantu Sinta. Itu lebih menjurus sih. Mungkin Ah. kalau misalnya ngomongin hantu atas nama itu, teman-teman yang nonton sekarang mungkin berarti tempatnya di sini dong gitu. Iya, nanti teman-teman di komen aja tempatnya. Jangan disebutin. Ya, kita nggak berani nyebut juga, cuman dari clue-cluenya kayaknya udah tahu sih harus. Menurut Ayu nih, gimana nih hantu Sinta? Hantu Sinta. Jadi hantu Sinta ini rumornya sangat terkenal di kalangan ya yang di gedung itulah. Rumornya sangat terkenal, apalagi waktu bulan-bulan awal masuk ke sana itu emang lagi 2018 happening. ya? Iya, 2018 itu emang lagi happening nih hantu Sinta ini. Karena katanya saat kegiatan baru masuk aku di sana itu kayak pramos apa gitu, dia sempat masuk juga katanya. Ikut Dia sempat masuk di juga. di bagian. Dan kalau tidak salah dengar waktu itu ada seniorku sempat yang ngeliatin dia di salah satu tempat kita duduk. Jadi salah satu peserta dia kayak ada nyepil satu gitu. Berarti senior itu Bisa seniorku itu bisa. Nah, betul. Dan di situ kalau aku sih pertama tidak tahu kalau si Sinta hantu ini adalah si hantu Sinta, karena waktu itu kan aku pikir ke sana ya namanya juga apa sih, orang mikir baru mau masuk untuk belajar kan gitu. Nah, waktu itu tempatnya itu di kamar mandi. Tempat mandi. Lantai kamar mandi cewek lantai 2 ya. Nah, kamar mandi cewek itu lantai 2. Nah, jadi kamar mandinya ini tipe kamar mandi yang punya kaca. Iya, ada kacanya. Kaca dengan ada tempat wastafelnya gitu. Kayak gitu. Nah, waktu itu aku tipe orang yang tidak suka masuk kamar mandi sebenarnya. Kalau misalnya ada di tempat-tempat itu aku paling jarang mau masukin kamar mandinya. Karena aku tahu kamar mandi itu horor. Maksudnya ya stereotype orang ya horor gitu. Nah, tapi saat itu emang udah pengen aja masuk kamar mandi. Padahal tahu gak, aku ke kamar mandi bukan untuk kayak kebelet atau apa, enggak. Tapi kayak ingin. Emang pingin ke kamar mandi gitu. Nah, waktu aku di kamar mandi itu pun aku cuma ngaca.
Ngaca, jadi cuman kayak ngaca, cuman ngebenerin rambut gitu. Terus kan jadi ada kayak cuci tangan gitu-gitu dan cuci tangan apa segala. Pas lihat begini, loh kok di belakang gue ada orang, perasaan aku gak masuk kamar mandi sendiri gitu. Jadi balik dong ke belakang, lihat begini, kok nggak ada orang. Lihat lagi ke muka, kok makin deket. Tapi itu udah takut, mau teriak ya nggak mungkin ya, heboh lah orang-orang. Dan itu siang. Masih siang itu. Aku ingat kali itu jam 12:30 lewat, karena aku mau masuk kampus, mau masuk apalagi namanya pembelajaran waktu itu, ada jam pembelajaran gitu. Nah terus pas dia udah dekat, terus aku bilang kayak gini dong, jangan ganggu dong, karena emang waktunya aku takut gitu kan, jangan ganggu dong gitu. Terus aku balik dong, beraniin diri, balik deh, lihat begini, oh udah ada. Pas lihat begini, aku bukan ngelihat muka aku dong, ngelihat muka si hantu ini. Pas memang kayak aku ngaca mukanya gitu. Nah jadi setelah aku ngelihat mukanya, kaget dong. Kaget yang, tapi nggak kaget lebih kaget nggak, cuman yang kaget ya ini anak ngapain gitu kan. Nah terus aku malah bilang kayak gini, jangan ganggu dong, aku pergi nih gitu kan. Nah hilang tapi ada mukaku. Nah di situ aku pikir kayak mungkin hantu ini cuma pingin ngomong atau cuma pingin ngobrol atau gimana, mau cerita atau apa gitu kan. Nah setelah itu aku keluar terus aku bilang kayak gini, coba dong ceritain ada apa sih sebenarnya sama apa yang ada di sini gitu. Karena kan emang waktu pertama kali aku kesana itu emang belum ada yang ngomong masalah Sinta ini, cuman mereka kayak bilang ada loh hantu cewek di kamar mandi, senior yang kayak hanya sekedar lewat-lewat gitu. Nah di situ senior itu ngomong kayak gini, ada namanya Sinta gitu, namanya Sinta. Pas dia ngomong gitu, jadi gini, di depan kamar mandi itu kan ada kelas, kayak 2 kelas gitu. Di depan 2 kelas itu, di satunya sini yang di depan kamar mandi itu ada kayak tempat-tempat duduk. Nah aku duduk di sana, kursi. Nah karena dia duduk di sini, jadi aku duduk menghadap begini kan. Dia cerita begini, di sini kamar mandi dong seharusnya. Nah pas dia cerita, dia ngomong Sinta itu di kamar mandi itu, kayak si Sinta itu aku lihat segininya. Jadi ini pintu kamar mandi di sini dianya. Setengah. Tapi cuma setengah, yang benar-benar cuma setengah, kayak cuma setengah gitu. Nah terus aku bilang gini, oh jadi namanya Sinta, aku bilang gitu. Iya namanya Sinta. Jadi ceritanya tuh dia sering nih di kamar mandi cowok gini gangguin cowok-cowok gitu-gitu. Tapi kok kayak aku ngerasainnya enggak gitu. Beda dengan yang ada yang dicerita, karena kebiasaan orang-orang, mungkin bisa dibilang kebiasaan ya, apa yang sudah diceritakan dilebih-lebihkan. Hiperbola. Hiperbola dilebih-lebihkan. Jadi iya betul. Jadi si makhluknya kasihan. Kenapa aku bilang si makhluknya kasihan? Karena aku sempat beberapa makhluk aku ketemu, dia tidak melakukan tapi disangkut pautkan. Kayak gini Kak, ini nih kecelakaan ini pasti gara-gara makhluk di sana gitu kan, biasa gitu. Padahal ini bukan karena dia, memang karena kelalaian manusianya gitu. Itu udah, makanya setelah itu beberapa hari berikutnya itu aku sempat kayak masuk kamar mandi lagi hanya untuk cerita sama dia. Berarti ayo setelah itu kayak mulai bersahabat. Kalau bersahabat kayaknya enggak deh. Mungkin kayak hanya sekedar kamu mau ngomong apa? Yuk ngomong yuk gitu. Dan waktu itu aku cuman bilang, dia cuman sempat bilang kayak gini, terima kasih. Cuman itu yang aku dengar. Tapi kayak cuman terima kasih gitu. Yang hanya sekedar di telinga gitu-gitu. Jadi emang gimana ya? Sebenarnya serem tapi kasihan. Akunya kasihan, aku ngelihatnya kasihan gitu. Karena sebenarnya tidak seperti apa yang diceritakan. Iya, sebenarnya tidak seperti apa yang diceritakan gitu. Dan bahkan mungkin sampai hari ini ya. Mungkin karena Ayu belum pernah ke sana ya. Iya, karena aku sudah tidak. Selama ini ya, sudah 2018, 2019, 20, sudah 2 tahun. Iya, udah 2. Ya, lebih dari 2 tahun lah. 2 tahun lebih ya. Ada Ayu nak ke sana. Nah, iya. Jadi itu kan yang pernah Ayu alami. Iya. Terus selanjutnya ada enggak lagi yang mitos tersebar yang mungkin Ayu pernah dengar pada saat masih di gedung ini gitu loh? Kalau aku sih udah enggak ada memang, karena aku pribadi juga enggak terlalu ke sana lah jiwanya, enggak. Bahkan teman-teman lain bilang gini, aku enggak terlalu ini menghiraukan, makanya enggak terlalu
familiar dengan hal seperti Ayu. Mungkin selain itu ada lagi yang mungkin Ayu dengar mitos-mitos yang beredar di sana? Kalau selain yang tadi sih mungkin saat-saat ini sih mungkin beberapa bulan sempat lewat sana lagi, sempat ketemu teman-teman yang ada di sana lagi waktu itu. Ya ada wajah-wajah baru ternyata. Oh gitu, ada ada selain yang pernah aku temui itu ada beberapa yang baru gitu ya, walaupun ya easy lah seperti biasanya, namanya juga gedung kan, semakin sering kosong gedung ya semakin full yang ada di sana gitu. Itu saja sih. Apalagi sekarang ya kondisi seperti ini. Semua gedung itu jarang ada aktivitas bahkan dari penghuni ataupun karena memang kita masih dibatasi untuk aktivitas ya buat teman-teman. Jadi yang seperti itu mungkin lebih ini ya, meningkat intensitasnya. Oke. Jadi itu tadi pembahasan kita ya untuk salah satu gedung yang tepatnya berada di perempatan jalan lurus ya, gedungnya agak tinggi dan itu saya juga alumni sana, teman-teman. Jadi buat teman-teman apa yang kita ceritakan ini bukan berarti untuk menakut-nakuti ya. Tapi hanya sekedar berbagi dengan teman-teman. Mungkin ada yang sama atau mungkin punya pengalamannya kayak Ayu dan mungkin mata batinnya Ayu sama seperti Ayu juga kayak gitu. Jadikan itu sebagai momen yang tidak melebih-lebihkan seperti tadi. Mungkin karena tidak semuanya apa yang kita alami seperti kecelakaan dan sebagainya karena ada orang atau ada makhluk-makhluk mistis yang membarengi kita, tapi melainkan kelalaian kita juga. Iya, betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang stay di video ini, dan jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara like, comment, and subscribe. Tentunya teman-teman juga share ya. Iya, betul sekali, share. Apabila ada teman-teman yang punya teman yang sama seperti saya, bisa berbagi dengan kita. Oke. Ingat, selalu tingkatkan yang namanya iman, selalu sembahyang ya. Menurut keyakinan masing-masing agar kita dijauhkan dari hal seperti itu. Betul. Akhir kata, kita tutup dan sampai jumpa. Dadah.